Kita harus menjaga jarak pemirsa karena memang LVT-7 yang ditumpangi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut bersama juga dengan tamu VVIP lainnya. Baik, ini saat ini sudah akan mengarah turun ke tepi pantai dan juga mengarah ke tengah laut, tepat di mana pagar bambu sepanjang 30,16 tersebut ini membentang begitu ya. Nanti dari titik terdekat ini akan dilakukan proses pembongkaran. Apa kemudian ini teknis yang akan digunakan kita akan lihat. Kita nanti juga akan turut mengikuti pergerakan dari proses pembongkaran pagar laut ini. Baik, Anda bisa lihat ya kendaraan LVT-7 yang dikendarai oleh para menteri, Menteri KKP, Menteri ATR, BPN, kemudian juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini sudah melaju ke titik di mana pagar laut membentang pemirsa dan akan dilakukan proses pembongkaran secara keseluruhan pada hari ini. Tapi jangan banyak-banyak ya, jumlahnya hanya 8. Siap. Kami saat ini berhasil menaiki perahu karet milik marinir pemirsa. Tadi kami juga sudah melakukan sejumlah koordinasi untuk bisa menyusul ke titik lokasi mendekat ke pagar bambu pemirsa. Yang seperti yang Anda lihat tadi ya, sudah ada 2 LVT yang kemudian ini berisikan sejumlah pejabat seperti Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kemudian juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ATR, BPN, dan pejabat lainnya, disertai perahu nelayan lainnya yang seperti yang Anda lihat tadi cukup banyak begitu jumlahnya untuk melakukan pembongkaran. Sekali lagi, kali ini pembongkaran secara langsung yang telah disepakati bahwa pagar laut terbuat dari bambu sepanjang 30,16 km ini akan dibongkar atas kesepakatan antara TNI Angkatan Laut dan juga pemerintah. Karena memang sudah diketahui bahwa keberadaan pagar laut tersebut adalah ilegal. Kita akan lihat kemudian seperti apa prosesnya, karena lagi-lagi kami menginformasikan ini adalah kali kedua kami hadir secara langsung untuk melihat seperti apa kemudian ini pagar tersebut diupayakan secara sekuat tenaga untuk dibongkar pemirsa. Kita akan temukan faktanya. Sudah dekat sekali dengan kami saat ini. Kami akan coba untuk menepi. Saat ini sedang diupayakan untuk dilakukan penarikan. Apakah kemudian hari ini dilakukan dengan cara yang sama atau mungkin akan ada teknik lainnya yang kemudian ini digunakan? Terus yuk! Tarik satu! Upaya yang kuat sekali dilakukan oleh para anggota marinir ini bersama-sama lebih dari 5 orang, bahkan nyaris 10 orang menarik satu bambu pemirsa. Setelah beberapa bambu berhasil untuk dicabut ya, upaya masih terus dilakukan sekalipun bisa Anda lihat ini cuacanya gerimis. Proses dari pencabutan masih terus dilakukan, tidak hanya oleh perahu karet yang saya tumpangi, tetapi juga semua stakeholder dan juga nelayan ya, terus melakukan upaya ini. Sudah satu yang terbawa oleh tali yang tadi diikatkan, pemirsa. Anda bisa bayangkan, coba bang, tarik bang. Lebih dalam daripada yang nongol ke atas. Lebih dalam daripada yang kelihatan ya bang ya? Wah. Wih, dalam sekali. Dalam sekali pemirsa, Anda bisa lihat 4 meter yang kemudian ini tadi tertancap dan saat ini berhasil ditarik, dilepas dari yang 5 meter ya. Sementara yang terlihat dari permukaan hanya kurang lebih 1 meter. Kita akan coba untuk mencari titik lain ya tentunya ya.
karena memang cukup luas sekali. Anda bisa bayangkan 30,16 ini tidak bisa memakan waktu yang sedikit memang. Tapi saya akan coba tanya bersama dengan salah satu anggota marinir TNI Angkatan Laut di sini. Izin Bang, saya mau tanya untuk kegiatan hari ini, pembongkaran dari pagar bambu ya, ini sudah seperti apa kesulitan yang kemudian dialami? Karena ini bambunya yang tadi dijelaskan 5 meter menancap di bawah, 1 meter yang di atas permukaan laut. Jadi ditarik menggunakan PK ini sangat sulit sekali. Oke, dengan kekuatan mesin Kekuatan mesin 60 PK hanya mampu mencabut satu-satu. Jadi yang bisa mencabut langsung banyak itu kapal-kapal nelayan dan kapal besar. Jadi kita hanya mencabut satu-satu. Setelah cuaca ini kan nampaknya tidak memungkinkan ya Bang untuk dilanjutkan. Arahannya setelah ini seperti apa Bang? Kemungkinan kita menunggu perintah dari satuan atas karena ini cuaca sudah mendung. Apabila perintahnya nanti kembali, kita akan kembali. Apabila perintahnya lanjutkan, menunggu cuaca cerah, kita akan lanjutkan. Mungkin ada target dari pimpinan mungkin seperti apa? Targetnya hari ini perintah dalam tamal 10 km kita harus cabut. Kita akan laksanakan. Oke, baik. Semoga dilancarkan ya Bang setelah cuaca ini membaik begitu kita bisa lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Bang. Selamat bertugas. Ya. Izin Bang. Maju. Kita harus terus melakukan pergantian perahu karet ini karena memang saat ini perahu karet yang saya tumpangi ini akan mengantarkan saya menuju ke tepi kembali ke daratan begitu sebelum pada akhirnya nanti perahu karet ini ditugaskan untuk kembali melakukan pembongkaran dari pagar laut. Pak Sakti, izin Tiara dari Fakta TV One. Izin Pak, dengan adanya pembongkaran pagar laut ini, mohon maaf mengganggu waktunya, dengan adanya pembongkaran pagar laut ini, apakah sudah ditemukan mungkin dari hasil investigasi sementara? Yang ngomong duluan kan Kesatuan Nelayan Pantura itu udah kita panggil. Udah nanti kan kita kejar terus kan. Ini yang akan yang mengaku memasang berarti ya? Terus kalau kita kejar terus kan lama-lama kan akan ketemu. Baik, tapi untuk hasil dari investigasi dua orang tersebut seperti apa, Pak Menteri? Dia bilangnya itu Ya berbagai macam, tapi kan kita belum bisa simpulkan. Alibinya mungkin mohon izin. Belum bisa kita simpulkan secara face lah nanti karena repot kalau misalnya kita nuduh. Tapi yang pasti dari Kementerian ATR kan sudah menyampaikan ada kafling. Nah, pasti ada hubungannya di situ. Apakah bisa dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kecolongan Pak Menteri? Karena memang ini dari tahun 2024 bulan Agustus. Enggak kecolongan. Karena kenapa? Karena di sini kan banyak sekali penangkaran kerang. Ya, jadi bambu itu memang bisa digunakan untuk penangkaran kerang. Pada waktu dipasang itu kan satu-satu kan, kita pikir kan itu penangkaran kerang. Tapi setelah dalam perjalanannya kok jadi masif. Mohon izin saya mewakili publik untuk menanyakan banyak kemudian ini nama-nama perusahaan Pak Menteri yang kemudian ini diduga terlibat, salah satunya ada PIK di sana dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikonfirmasi juga? ATR kan sudah mengatakan perusahaan ini kafling dan itu sampai ke level batas. Nah dari situ pasti ada kaitannya kan. Nah kita akan tanya juga. Oke baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Itu tadi sedikit keterangan yang bisa kami gali ya dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, pemirsa, yang menyebutkan bahwa ini masih terus berproses dan ia membantah bahwa kecolongan terhadap kasus pemasangan pagar laut ini. Kita akan coba tanya Menteri ATR BPN. misi, maaf Mbak ya. Oke. Baik, izin Pak, mohon maaf mungkin saya Tiara dari Fakta TV One. Pak, kalau berkaitan dengan ada nama-nama perusahaan yang kemudian ini terlibat dan juga ternyata ada hak guna bangunan yang terdapat di laut, ini informasi yang bisa dibagikan seperti apa Pak Menteri? Informasinya sudah saya bagikan semua. Iya, silakan. Tinggal diambil aja yang sudah saya sampaikan. Iya. Saya nggak mengulang-ulang. Baik, artinya ini sudah sepengetahuan Kementerian ATR BPN kah dengan adanya data-data itu yang masuk memang sudah sejak tahun 2024, Pak Menteri? Loh, maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, Baik. 22 dan 23. Ya kan?
kita acuannya pada undang-undang. Kalau dia itu terbitnya dan terjadi cacat prosedur maupun cacat material, selama terbitnya itu belum usia 5 tahun, kami bisa batalkan tanpa proses dan perintah pengadilan. Tapi kan yang dipermasalahkan ini kan baru ramainya saat ini seolah-olah pemerintah tidak tahu bahwa ada pagar laut tersebut yang kemudian menjadi polemik dan juga ada bagian-bagian tersebut yang ternyata memiliki hak guna. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat itu sejak tahun 2021, apakah itu nanti juga akan jadi Kan sudah saya fokus? sampaikan, Mbak. Masih belum dengar tadi penjelasan saya. Ya, itu dari tahun 2021 artinya juga akan diusut ke sana. Semua akan kita panggil, yang masih menjabat, yang masih kewenangan kami sudah kita panggil. Baik. Kan udah saya jelaskan semua tadi. Mohon izin hasil sementara. Terima kasih. Hasil sementaranya mungkin Pak Menteri sebelum Baru dipanggil hari ini, Mbak. Baik. Masa hari ini lagi proses pemanggilan kita bisa minta hasil. Yang namanya proses pemeriksaan itu ya nggak bisa kita sampaikan prosesnya, hasil prosesnya. Tunggu hasilnya. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak. Kita harapkan semoga pemerintah bisa secara terbuka begitu ya. Sehat selalu Pak Menteri.